berkelah, Encik Ibrahim membawa talam. Kalam bermula dengan bismillah, sembah takzim di awal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Kirani dari SD Negeri 167 Pekanbaru dari kelas 5C. Saya akan bercerita tentang Alkisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi teman-teman dengarkan ya saya bercerita. Alkisah Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau sejak kecil amat dicintai oleh ayahnya, melebihi saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena itulah, saudara-saudaranya yang lain merasa iri dan dengki kepada Nabi Yusuf. Pada suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Lalu keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Lalu ayahnya pun senang dan gembira. Ayahnya pun berpesan, janganlah engkau memberitahu mimpi kau itu kepada saudara-saudara engkau yang lain, karena saudara-saudara engkau akan bisa melenyapkanmu. Lalu keesokan harinya, para saudara-saudaranya yang iri dan dengki bermusyawarah untuk melenyapkan Yusuf. Salah satu saudaranya memberi saran bahwa campakkanlah Yusuf ke tempat yang sangat jauh sehingga tidak ditemukan lagi. Lalu keesokan harinya mereka meminta izin kepada ayahnya bahwa untuk mengajak Yusuf berburu ke hutan. Pada mulanya ayahnya tidak mengizinkan, tetapi mereka berjanji bahwa untuk akan menjaga Yusuf saat berburu di hutan. Pergilah Yusuf dengan saudara-saudaranya ke tempat yang mereka rencanakan kemarin. Setiba di sana, mereka langsung mencampakkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang sering dilalui oleh musafir. Lalu mereka pulang sambil berpura-pura menangis. Mereka mengatakan bahwa, wahai ayah, sesungguhnya kami memberitahu bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Ayahnya pun terkejut dan langsung menangis mendengar kabar anaknya telah dimakan oleh seekor serigala. Tidak lama kemudian di dalam sumur itu datanglah sekelompok musafir yang akan hendak mengambil air. Para kelompok musafir itu pun terkejut karena menemukan anak di dalam sumur itu. Lalu mereka membawa Yusuf sebagai bahan perdagangan yang akan dibawa ke negeri Mesir. Setibanya di Mesir, mereka menjual Yusuf ke pembesar di sana yang bernama Kitfir al-Aziz. Yusuf tinggal di rumah Kitfir bersama istrinya yang bernama Zulaiha. Yusuf bekerja dengan rajin, cekatan, dan jujur. Oleh karena itulah Yusuf diperlakukan dengan sangat baik di dalam rumah itu. Pada suatu hari saat suaminya pergi, Zulaiha mengenakan pakaian terbaiknya dan aroma parfum tersebar di seluruh tubuhnya. Sambil menutup pintu, ia mencoba menggoda Yusuf, tetapi Yusuf menolak. Dan saat hendak Yusuf membuka pintu rumah, Zulaiha menarik baju Yusuf dari arah belakang. Ketika hendak membuka pintu, tiba-tiba Kitfir al-Aziz muncul di depan pintu itu. Dengan rasa takut dan cemas untuk menutupi kesalahannya, Zulaiha menuduh Yusuf hendak melakukan perbuatan maksiat. Dan datanglah seorang sebagai saksi atau penengah yang berkata, wahai Kitfir, lihatlah, kalau baju Yusuf robek di bagian depan, makalah Yusuflah yang bersalah. Jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka Zulaiha lah yang bersalah. Lalu Kitfir melihat baju Yusuf, dan ternyata baju Yusuf itu robek di bagian belakang. Dan Kitfir menasihati istrinya bahwa tobatlah dengan taubat sesungguh-sungguhnya. Dan Yusuf janganlah tergoda oleh godaan Zulaiha. Dan peristiwa ini pun menjadi buah pembicaraan di kalangan tetangganya. Karena kesal dan marah, Zulaiha mengundang para tetangga yang sudah membicarakannya. Keesokan harinya, para tetangga-tetangga itu pun datang ke rumahnya. Dan para tetangga itu pun diberi satu sembilah pisau dan buah-buahan sebagai jajamuan. Pada saat sedang asik memotong buah, diperintahkanlah Yusuf untuk masuk ke ruangan itu. Lalu sejenak ruangan itu pun terdiam dan terpesona melihat ketampanan Yusuf. Dan mereka tidak sadar bahwa
telah mengiris jari-jari mereka sendiri. Tetapi peristiwa ini pun masih dibicarakan oleh seluruh penjuru di Mesir. Untuk menutupi rasa malunya, Kitfir memenjarakan Yusuf. Walaupun Zulaikha yang bersalah, tetapi Yusuflah yang dipenjara. Pada saat dipenjara, Yusuf bertemu dengan dua orang yang bernama Nabo dan Malhab. Nabo adalah kepala bagian dari minuman, sedangkan Malhab adalah kepala bagian dari makanan. Mereka berdua dipenjara karena hendak meracuni raja. Pada saat dipenjara, Yusuf mengajak kedua orang itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada suatu hari, Nabo menceritakan mimpinya. Ia berkata, "Wahai Yusuf, aku bermimpi sedang memeras anggur yang akan jadikan hamar. Tolonglah Yusuf, artikan mimpi aku itu." Dengan tenang dan yakin, Yusuf menafsirkan mimpinya. Ia berkata, "Berbahagialah engkau Nabo, sebentar lagi engkau akan dibebaskan, karena tuduhan atas dirimu tidak bersalah." Pada saat itu juga, Malhab juga menceritakan mimpinya. Ia berkata, "Wahai Yusuf, sebenarnya aku bermimpi. Aku sedang membawa roti di atas kepalaku, dan datanglah seekor burung gagak yang memakan roti di atas kepalaku. Mohonlah Yusuf, tafsirkan juga mimpi aku ini." Yusuf berkata, "Maaf Malhab, engkau akan dihukum mati oleh raja di tiang salib karena tuduhan atas perbuatanmu terbukti." Beberapa hari kemudian, tafsir mimpi itu terbukti kebenarannya. Nabo dibebaskan dan diperbolehkan lagi bekerja di istana. Sedangkan Malhab dihukum mati oleh raja di tiang salib. Pada suatu hari, raja bermimpi dan ia memanggil seluruh penafsir mimpi di Mesir itu. Tetapi tidak ada satupun yang dapat menafsirkan mimpinya. Mimpinya adalah ia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 buah biji hijau dan 7 buah biji kering. Lalu mimpi itu membuat raja risih dan khawatir. Lalu datanglah seorang pelayan. Ia mengatakan bahwa, "Wahai Baginda, izinkan hamba untuk memberitahu pada Baginda bahwa ada seseorang yang dapat menafsirkan mimpi dengan tepat dan kebenarannya terbukti." Lalu sang raja mengizinkan. Lalu pergilah pelayan itu ke tahanan Yusuf. Sesampainya di tahanan Yusuf, ia berkata, "Wahai Yusuf, jelaskanlah kepada kami bahwa 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 buah biji hijau dan 7 buah biji kering." Lalu Yusuf menafsirkan mimpinya. Yusuf berkata, "Mesir akan mengalami musim subur selama 7 tahun dan musim kemarau selama 7 tahun pula." Pelayan itu berkata, "Sungguh situasi yang sangat berat Yusuf, bagaimana cara mengatasinya?" Yusuf berkata, "Pada saat musim subur, simpanlah gandum untuk bekal di musim kemarau nanti." Lalu pelayan itu berterima kasih kepada Yusuf dan langsung memberitahu tafsir mimpinya itu kepada raja. Raja pun senang dan bahagia mendengar tafsir mimpinya itu. Lalu sebagai hadiah, raja membebaskan Yusuf dari penjara. Tetapi Yusuf tidak hanya mau dibebaskan saja, perkaranya dengan Zulaikha harus disidangkan. Pada saat sidang itulah semua orang yang terlibat berkumpul, dan pada saat itu pula Zulaikha mengakui kesalahannya. Setelah sidang itu, Yusuf berterima kasih kepada raja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian, Yusuf diangkat sebagai penjabat di negeri Mesir. Sekian ya teman-teman cerita dari saya. Hendak memetik, pakailah galah, bunga sekuntum jangan disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi koala hendak berkelah, Enci Ibrahim membawa talam. Kalam bermula dengan bismillah, sembah takzim di awal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ulia Saidan Muslih, kelas 5C dari SD Negeri 167 Pekanbaru. Saya akan menceritakan Alkisah Nabi Yahya kepada teman-teman. Jadi, didengarkan dengan baik ya teman-teman. Alkisah Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ia lahir di negeri Palestina. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sudah lama sekali menantikan kelahiran putranya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi ia seorang putra yang akan meneruskan tugas-tugas kenabiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kelahiran Nabi Yahya alaihissalam kepada ayahnya agar yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu itu ayah Nabi Yahya alaihissalam sudah sangat tua dan istrinya mengalami kemandulan. Akan tetapi atas kehendak Allah mereka masih bisa mempunyai keturunan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa Nabi Yahya alaihissalam akan menjadi calon nabi yang diberkahi dengan pengetahuan yang luas, kebijaksanaan, dan rasa empati yang tinggi serta terbebas dari perbuatan dosa. Anak-anak yang sejak kecil Nabi Yahya alaihissalam senang membaca kitab sehingga ia tumbuh menjadi manusia dewasa dengan pengetahuan yang luas, kebijaksanaan, rasa empati yang tinggi, serta suci dari perbuatan dosa. Anak-anak yang sebaya dengannya sering menjadikan binatang-binatang sebagai mainan, bahkan menyiksanya. Akan tetapi, Nabi Yahya alaihissalam justru memberi hewan-hewan tersebut makanan. Sebagian jatah makanannya diberikannya kepada hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Ia menemukan ketentraman ketika ia berada di alam terbuka. Ia pergi ke gunung, pergi ke hutan, dan pergi ke goa sambil terus memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia seringkali tertidur di dalam goa tersebut dan bangun di sepertiga malam akhir untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu ia pergi ke dalam goa dan berjumpa dengan hewan buas. Ia tidak takut ataupun menjauh dari hewan buas tersebut, akan tetapi ia justru memberi hewan buas tersebut makanan. Makanan bagi jiwanya lebih ia perhatikan. Ia mencukupi makanan bagi jiwanya dengan terus bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengetahuan dan kebijaksanaannya, orang-orang menjadi bersimpati kepadanya. Ajakan dan seruan kepada kebenaran mendapatkan sambutan dari setiap orang yang ia temui. Allah membantunya membaca kitab dalam surat Al-Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khuzil kitaba bil quwwah wa atainahul hukma sabiyah. Yang artinya, wahai Yahya, ambillah dan pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi masih kanak-kanak dan rasa simpati yang mendalam dari sisi kami serta terbebas dari perbuatan dosa. Karena pengetahuan akan hukum yang ia miliki membuat ia menjadi narasumber dari setiap permasalahan yang ada, terutama permasalahan hukum dan sosial. Sewaktu-waktu masyarakat mengalami persoalan yang sulit dan sangat rumit. Sang raja ingin menikah dengan saudaranya. Rasa cinta sang raja kepada saudaranya begitu kuat. Sang raja merasa bahwa ia harus menikah dengan saudaranya itu. Akan tetapi, Nabi Yahya alaihissalam menentang hal itu karena menikah dengan saudara sendiri tidak diperbolehkan oleh aturan agama. Karena hal itu, raja sangat marah kepada Nabi Yahya alaihissalam dan
menyuruh seluruh pasukannya untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Sekian dari saya, Alkisah Nabi Yahya. Hendak memetik, pakailah galah. Bunga sekuntum jangan disentuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi kuala hendak berkelah, encik berahim membawa talam. Kalam bermula dengan bismillah, sembah takzim di awal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Amalia Putri. Saya dari SD Negeri 167 Pekanbaru, siswa dari kelas 5C. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi, teman-teman dengarkan ya. Alkisah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena Raja Abraha datang ke Mekah dengan kendaraan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tapi Raja Abraha dihancurkan oleh Allah dengan burung-burung yang membawa batu kerikil yang panas membara dari api neraka. Ayah Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah. Ayahnya meninggal dunia di saat ia masih di dalam kandungan ibunya. Ketika ia berusia 6 tahun, ia diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Selama sebulan, Aminah dan anaknya tinggal di Madinah. Ketika hendak pulang ke Mekah, di perjalanan, yaitu di desa Abwa, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Dengan demikian, di saat ia berumur 6 tahun, ia sudah menjadi anak yatim piatu. Setelah itu, ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, yaitu seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani masyarakat Mekah. Namun, tidak berlangsung hanya 2 tahun, kakek tercinta pun meninggal dunia. Pada usia 12 tahun, ia diajak oleh pamannya untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Sampai di Busra, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhair. Lalu, pendeta itu berpesan kepada Muhammad agar Muhammad dijaga keselamatannya. Karena sudah jelas sekali, sudah ada tanda-tanda kenabian padanya. Setelah beranjak dewasa, Muhammad bekerja sama dengan seorang janda yang bernama Khadijah, dengan disertai pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah pulang dari negeri Syam, Muhammad membawa keuntungan yang cukup besar. Dengan kejujurannya, Khadijah pun tertarik ingin mengawininya. Beberapa hari setelah pulang dari Syam, Abu Thalib mendapat lamaran dari Khadijah bahwa Khadijah ingin menikah dengan Muhammad. Maka Abu Thalib tidak keberatan. Maka berlangsunglah pernikahan itu. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat itu Muhammad sering bertahanus di Gua Hira, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril yang membawakan wahyu yang pertama. Awal mula, Muhammad amat ketakutan. Tubuhnya gemetar melihat kedatangan Jibril. Lalu, Jibril merangkulnya dan ia makin ketakutan. Lalu, Jibril pun berkata, "Bacalah." Dan Muhammad pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ucapan itu pun diulang sebanyak 3 kali. Akhirnya ia bertanya kepada Jibril, "Apa yang telah terjadi?" Lalu Jibril pun membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Setelah itu, Muhammad pulang ke rumah dengan tubuh yang gemetar. Lalu, ia disambut oleh Khadijah yang amat setia dan amat memperhatikannya. Kemudian, ia berbaring dan diselimuti oleh Khadijah. Lalu, Khadijah pun bertanya, apa yang telah terjadi? Dan dihiburnya dengan kata-kata yang menenteramkan jiwanya. 2,5 tahun kemudian, Muhammad mendapatkan wahyu yang kedua. Malaikat Jibril pun berkata, "Hai orang yang berselimut, bangunlah dan bangkitlah. Berikanlah pakaian, besarkanlah nama Tuhan. Jauhilah perbuatan maksiat, dan janganlah kamu memberi, karena hendak memperoleh yang lebih banyak. Dan hendaklah kamu bersabar atas perintah Tuhan." Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, yaitu mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama kali memeluk agama Islam adalah orang-orang terdekatnya. Yang pertama yaitu istrinya, kedua Ali bin Abi Thalib, lalu Zaid bin Baristah, kemudian ia mengajak teman akrabnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Karena masyarakat Mekah tidak banyak yang mau menerima ajarannya, maka beliau pergi ke Taif. Tetapi ajakannya ditolak mentah-mentah dan dijawab dengan kasar sekali. Mereka malah mengusirnya dengan menghujaninya dengan batu-batu. Sehingga Zaid bin Barisah yang ikut dalam misi tersebut mengalami luka-luka yang bermaksud untuk melindungi beliau. Beliau yang berdiri juga mengalami luka-luka karena dihujani oleh batu tersebut. Pada suatu malam, terjadilah peristiwa besar yang terkenal dengan sebutan Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha untuk menuju langit lapis 7, yaitu untuk menerima kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa ini hanya terjadi pada satu malam, yaitu pada 27 Rajab tahun 11 sesudah beliau diangkat menjadi nabi. Sebelum beliau wafat, beliau bersabda, "Aku telah meninggal padamu 2 pusaka. Tidaklah kamu tersesat jalan selagi kamu masih berpegangan dengan 2 perkara. Yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua hadis atau sunnah Rasulullah SAW." Demikianlah cerita kisah Nabi Muhammad SAW. Hendak memetik, pakailah galah. Bunga sekuntum jangan disentuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.